Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Kita doakan selalu semoga teman-teman dan kita semuanya diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya, dilancarkan segala aktivitasnya, dimudahkan segala rezekinya. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya mau sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman terkait dengan kaki-kaki mobil yang pada umumnya suka bunyi ya. Nah jadi kadang kalau kita punya mobil tuh tadinya suaranya silent, halus ya, tapi jalan kok kadang ada bunyi cetak-cetek atau ada mulai mengganggu di kuping kita ya teman-teman ya. Ini ada apa ya kan? Nah teman-teman, kalau mulai ada bunyi di kaki-kaki mobil ya, teman-teman sebaiknya jangan menunda. Kenapa kalau teman-teman menunda? Takutnya nanti ada yang bisa memang itu fatal, ada yang memang itu biasa-biasa saja ya. Nanti maksudnya apa sebentar saya jelaskan ya teman-teman ya. Cuman maksudnya gini, kita harus peka ketika mobil kita mulai ada suara aneh di bagian kaki-kaki. Harus cepat-cepat mobil itu dibawa ke bengkel ya terdekat dari rumah kita atau bengkel langganan kita ya teman-teman ya, untuk kita cari tahu apa penyebabnya. Tujuannya apa? Supaya kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman ya, karena namanya mobil di jalan ya kan, apapun bisa terjadi. Oke teman-teman ya, jadi simak aja beberapa menit ke depan, saya coba akan jelaskan kepada teman-teman mengenai kaki-kaki mobil yang pada umumnya bunyi. Ya apa saja sih atau apa saja yang mesti kita kontrol gitu ya. Nah sebelum lanjut teman-teman, sekarang saya minta tolong teman-teman untuk mendukung channel ini ya. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya teman-teman ya, karena kan subscribe itu gratis. Tidak lupa tentunya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe Rayudi Channel. Oke teman-teman, sekarang di sini coba kita lihat dulu ya. Ini sebagai contoh. Jadi teman-teman, mobil itu kalau misalnya putaran depan ya, putaran depan ya, pasti di bagian setir ya. Kita lihat dulu di bagian setir. Kalau di bagian setir itu kan hubungannya di sini ada dari rek setir ya, di rek setir, kemudian karet boot, lalu di sini ada long terot atau terot panjang, kemudian di sini ada terot ya atau terot pendek ya teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah ini sayap atau yang kita sebut juga lower arm. Lalu di bawah sini ya, di bawah sini itu ada namanya ball joint. Kemudian ada tambahan stabilizer seperti ini teman-teman ya. Nah ini ada stabilizer tambahan untuk membantu sistem suspensi supaya lower arm tidak terlalu berat waktu dia bekerja. Kemudian ada shock breaker, lalu di atas shock breaker itu ada karet support ya untuk membuat stabil ya kondisi si shock breaker ketika kita memutarkan setir. Nah teman-teman, untuk putaran depan di sini juga ada as roda ya. Ini ada as roda ya, putaran depan. Oke teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman ya. Yang saya bilang tadi, kalau misalnya mobil itu mulai bunyi tapi kita tidak segera memeriksakan apa permasalahannya. Nah, sesuai pengalaman saya ya, kalau mobil itu bunyi dan kita tidak cek ya, itu bisa berkemungkinan bunyinya itu kalau dia berasal dari ball joint. Nah di sini sebentar saya geser dikit ya supaya kita lebih jelas lihatnya ya. Nah ini ya teman-teman ya, di bawah sini kan ada ball joint yang saya bilang tadi ya, bagian bawah sini. Nah itu ada ball joint, itu dia hubungannya sama lower arm ya, di bagian bawah teman-teman. Nah jadi kalau misalnya bunyinya dari ball joint ya, maka yang terjadi itu kalau tidak kita segera cek ya, bisa berkemungkinan ball joint itu bisa lepas. Nah ini pengalaman saya di bengkel teman-teman, pernah terjadi ya. Waktu itu mobilnya L300 ya, L300 ada muatan, dia tidak banyak muatannya, tapi awalnya sudah bunyi-bunyi dibiarkan, akhirnya copot ball jointnya dan
bannya itu menabrak spakbor ya, jadi hantam ke arah spakbor sini, arah atas sini ban. Nah itu kategorinya kalau sampai dia sudah parah teman-teman ya. Tapi kalau misalnya bunyinya itu pada umumnya yang bunyi-bunyi anggaplah biasa gitu ya, itu bisa berkemungkinan dari link stabilizer yang ada di sini. Coba perhatikan di sini harusnya ada link stabilizer ya, satu ya. Nah ini teman-teman, ini pendek link stabilizernya di sini. Nah itu tuh kadang suka bunyi cetak cetek cetak cetek cetak cetek. Nah jadi dari ciri bunyinya pun kita bisa lihat ya. Kemudian bisa juga sumber bunyinya itu dari long terot. Nah ini long terot ya, kalau kita goyang, kita dongkrak bannya, kita goyang sudah mulai otek kiri kanan, itu bisa kemungkinan long terot yang memang sudah mulai oblak, sudah minta diganti, atau terotnya sendiri yang harus diganti karena sudah oblak juga. Lalu setelah itu teman-teman juga jangan lupa untuk mengecek bagian disc brake ya, atau tempat untuk posisi rem. Nah ini juga kadang bunyi teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang punya mobil ya, yang mungkin masih awam di mobil, biar supaya paham ya teman-teman ya. Nah jadi di sini tuh kadang kalau kita goyang suka ada bunyi cetak cetek cetak cetek cetak cetek, atau pada saat di bawah jalan bunyinya itu pada saat ngerem. Jadi saat ngerem ada bunyi cetek cetek. Nah itu berhubungan dengan ini teman-teman yang ada di sini ya, itu berhubungan dengan rem. Tapi kalau di rem ada juga bunyi ketek waktu direm dia hilang. Nah itu biasanya ganjalnya ini nih. Ini kan ada ganjal di sini untuk ganjal kanvas. Nah ini biasanya habis atau sudah kendor atau sudah jatuh, tidak ada teman-teman. Nah lalu bisa juga sumber bunyinya itu dari karet support. Nah ini ya sebagai contoh. Nah, jadi mobil itu kan ada karet support di atas di sini. Ini ada karet di sini nih. Ini kalau sampai karet ini pecah, waktu mobil jalan di jalan rusak, itu bisa juga mengakibatkan atau menimbulkan suara jerak jeruk jerak jeruk jerak jeruk. Itu bisa berkemungkinan dari karet support. Jadi gini teman-teman, yang saya maksud pada video ini ya, kita nanti akhirnya bisa membedakan ya bunyinya itu pada saat apa. Ya, karena kalau mobil putaran depan itu bisa juga dia bunyi pada saat belok. Contoh nih, misalnya setir diputar belok kanan sampai habis ya. Setir mentok ke kanan sambil mobil muter dong jalan, terus bunyi kretak 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 kretak. Nah, itu pun beda ya. Ini untuk mobil putaran depan ya, teman-teman ya. Karena as rodanya kan di depan dia dua, yang pendek satu, yang panjang satu. Kalau dia bunyi pada saat belok kanan mentok, kretak kretak kretak, waktu dibalikin dia hilang suaranya. Itu di sini ya. Nah di CV join ya, di as roda pendek yang bagian luar, karena dia ada dua, yang dalam satu yang ada karet boot itu sama yang luar ini satu teman-teman ya. Itu dia bunyi ya, bunyi itu yang bagian luar. Jadi kalau belok kanan mentok, kalau belok kiri mentok ya, sampai kiri mentok ketak-ketak, itu sebelah kanan yang bermasalah join atau as lahar roda bagian luar yang sudah haus ya. Biasanya itu disebabkan karena tadinya awalnya itu sobek karet boot. Coba kita lihat contoh aja ya. Ini kayak gini nih. Nah ini awalnya tuh karet bootnya sobek, kemudian pelumasnya habis atau gemuknya habis, akhirnya dia menimbulkan suara ya, yang tadinya belum waktunya rusak karena sudah kehabisan gemuk jadi rusak teman-teman. Nah kemudian untuk yang berhubungan dengan lower arm, ini yang bawah ya. Kalau tadi kan ball joint, nah bisa juga karet busing armnya ini ada dua, dia di sini satu, di belakang sini satu ya. Jadi ada dua karet. Nah jadi teman-teman, ketika mobil kita mulai bunyi bagian kaki-kaki ya, atau sudah nggak nyaman ya, ada rasa nggak aneh gitu, jedak-jeduk atau cetak-cetek, itu saya sarankan untuk teman-teman segera mungkin membawa mobilnya ke bengkel. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti seperti yang saya ceritakan tadi, kalau dia bunyinya di ball joint itu bisa berkemungkinan bisa lepas ya, karena ball joint itu kan dia tugasnya berat ya teman-teman ya, menahan beban mobil sambil nanti berputar ya. Jadi teman-teman juga bisa ikuti di video-video saya sebelumnya, saya sudah bahas juga mengenai kaki-kaki ya, dan juga soal mesin pada channel ini sudah saya bikin teman-teman, ikuti aja. Nah jadi teman-teman, ini sedikit informasi aja buat berbagi dengan teman-teman ya. Saya sudah selesai kerja sore ini,
Jadi saya sempatkan waktu untuk memberikan penjelasan bahwa ketika mobil kita sudah mulai tidak enak bagian kaki-kaki, ya segera dicek, segera diperiksa teman-teman. Untuk bagian-bagian yang lain itu, misalnya ada kebocoran oli ya atau power steering ya, seperti ini ada saya kerjakan ya. Ini habis ganti seal power steering. Nah, kita bisa juga melihat di lantai rumah kita atau lantai garasi kita. Kalau sudah mulai ada oli menetes, itu juga segera sebaiknya dicek ya. Karena apapun kerusakan besar pada mobil itu diawali dari kerusakan kecil teman-teman yang kita biarkan ya. Paham maksudnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini aja sedikit saya bisa bagikan. Sedikit berbagi aja, edukasi ya buat teman-teman ya, tambah-tambah pengetahuan buat teman-teman yang berkunjung ke sini. Kalau mobilnya ada bermasalah di kaki-kaki ya, ambil waktu untuk segera dibawa ke bengkel supaya nanti mobil kita bisa dipakai dengan nyaman kembali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses, Rayu di channel. Bye.